Yo, what's up geng? This is Apollinaire, welcome back to my channel. Sekarang waktunya seputar horor. Malam itu, sekitar jam 8, Kevin dan dua temannya pergi ke warung untuk membeli makanan. Lalu setelah itu, mereka nongkrong di bangunan rumah yang belum sepenuhnya selesai. Setelah itu, mereka makan-makan sambil mengobrol. Tetapi pas di tengah obrolan, tiba-tiba, salah satu temannya membahas orang tua temannya, yang sudah lama meninggal. Sebut saja Mas Ipang, dia adalah tetangga Kevin, dan dia dulu adalah pecandu miras dan suka berkelahi. Tapi sekarang Mas Ipang sudah bertaubat, semenjak ortunya meninggal. Mereka pun tak sadar, sudah lumayan lama membahas ortunya Mas Ipang, sampai tengah malam. Tiba-tiba, dua temannya ingin buang air kecil, dan mereka buang air kecil di sekitar dalam bangunan itu. Lebih tepatnya, di bagian depan bangunan itu. Tak lama kemudian, Kevin menyusulnya karena ingin buang air juga. Namun ketika Kevin akan menyusul mereka, tiba-tiba Kevin melihat mereka berdua seperti sedang kaget, ketakutan dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Lalu mereka lari keluar bangunan, dan Kevin ditinggalkan sendiri di bangunan tersebut. Tetapi Kevin seakan tidak peduli karena dia sudah kebelet kencing. Akan tetapi, pas Kevin mau membuka resletingnya, tiba-tiba, sesosok makhluk mengerikan muncul di depan Kevin. Kevin pun syok dan kaget, ketika mau berlari, tubuh Kevin seakan membeku dan tak bisa digerakkan sama sekali. Makhluk itu terlihat sangat jelas olehnya, betapa hancurnya wajah makhluk itu. Lalu Kevin pun memaksakan dirinya untuk lari sekencang-kencangnya, dan pulang menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Kevin masih terbayang-bayang muka yang mengerikan itu, sehingga Kevin tidak bisa tidur. Setelah kejadian itu, Kevin selalu merinding ketika mengingat kembali kejadian itu. Keesokan harinya, dua temannya itu mengunjungi rumah Kevin, dengan maksud ingin menanyakan kabar Kevin. Setelah sekian lama mereka berbincang-bincang, ibunya Kevin menyuguhkan makanan untuk temannya. Namun secara tak sengaja, ibunya Kevin mendengar pembicaraan mereka, lalu ibunya Kevin bertanya, "Kalian bertiga semalam habis main di rumah kosong itu?" tanya ibu Kevin. Lalu salah satu teman Kevin menjawab, "Iya tante, semalam kita habis main di sana." Lalu ibunya Kevin bertanya lagi, "Memangnya kalian tidak tahu, di bangunan itu dulu ada yang pernah bunuh diri dengan cara melompat dari atap lantai atas, dan kepalanya sampai hancur tak berbentuk. Makanya pemiliknya gak mau nerusin pembangunannya." Seketika mereka bertiga kaget dan menceritakan kejadian mengerikan semalam kepada ibunya Kevin. Lalu ibunya Kevin menyarankan mereka bertiga agar rajin beribadah dan sering mengaji, agar mereka tidak mendapat gangguan dari makhluk-makhluk menyeramkan seperti itu lagi. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk dan selalu bersikap sopan ketika kita berada di tempat orang lain. Kita harus menjaga perilaku kita agar tidak melakukan hal-hal buruk, dan menjaga lisan kita, agar tidak berkata kasar di tempat-tempat tertentu.
Karena kalau kita berbuat buruk di tempat orang lain, yang terganggu oleh kita bukan hanya manusia saja, mungkin saja yang tak terlihat juga akan terganggu dengan hal itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Apoliner di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.